Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan ya jawaban atas soal tugas yang saya berikan pada pertemuan kemarin, yaitu mengenai simple harmonic motion ya. Jadi kita tahu kita ada 5 tugas di sini. 1, 2, 3, 4, sama 5 ya. Ini akan kita bahas satu persatu. Semoga ini bisa membantu Anda dalam memahami materi-materi yang saya sampaikan dalam mata kuliah Fisika 1. Fisika Dasar 2 ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Yang pertama dulu. Nah, ini sebuah belum itu ketika dia berayun ke depan dan ke belakang itu dihitung waktunya ya. Perhitungan waktu clock ini jam ya, itu dimulai ketika bob itu bob itu ayunan ya, semacam pengayunnya itu ya, itu pada bagian kiri ya, bagian paling kiri ya dari ini batunya kemarin ya, bagian paling kiri dari ayunannya ya. Ketika tali atau pemegang massa itu kembali ke bagian akhir kiri lagi, yang untuk yang ke 90 kalinya ini jam membaca 60 detik ya. Pertanyaannya di sini, berapakah periode dari getaran tersebut, frekuensinya berapa ya. Untuk membuat soal-soal yang berbentuk fisik seperti ini, fisika atau mekanika dan sebagainya, alangkah baiknya kalau Anda memulainya dari sebuah diagram benda bebas ya. Kalau ini di istilah internasionalnya itu adalah free body diagram ya. Ini sangat membantu Anda dalam menyelesaikan ini, terutama akan membantu intuisi Anda ya. Nah, jadi ini seperti ini ada bobnya, ayunan pendulum seperti ini ya. Dia bergerak maju ke kiri dan ke kanan, spin back and forth, maju dan mundur ya. Di sini ketika waktu itu menunjukkan 60 detik itu dia sudah melakukan gerakan sebesar 90 kali ya. Nah, ini berapakah frekuensi dari sistem ini dan vibrasinya berapa getarannya. Oke, berarti ini kita secara intuisi bisa menuliskan bahwa dalam 60 detik dia sudah melakukan 90 kali gerakan. Artinya apa? Itu kita bisa rata-rata kalau tiap 1 detik itu dia sudah melakukan gerakan sebesar 0,67 kali. Dalam satu gerakan itu dia membutuhkan 0,67 detik, sama aja ya. Maka dari sini kita bisa tuliskan bahwa frekuensi ini rumusnya ya, itu adalah 1 dibagi dengan T, di mana T atau periodenya itu adalah 0,67, maka 1 dibagi 0,67 sama dengan sekitar 1,5 Hz ya. Jadi ini sudah terjawab semua. Oke, menginjak ke soal berikutnya ya. Berikutnya tadi agak kesalahan teknis sedikit, suaranya agak bergema ya. Soal berikutnya, ini sebuah massa 300 gram pada ujung suatu pegas hook ya, itu bervibrasi naik dan turun sedemikian rupa sehingga posisi dia itu adalah 2 cm di atas
permukaan meja ya pada titik terendahnya. Jadi titik terendahnya itu adalah 2 cm dari atas meja dan titik yang paling tinggi itu adalah 16 cm dari atas meja ya. Periodenya kita tulis saja ya. Periode itu adalah 4 detik. Ya, tentukan A amplitudo vibrasi. Oke ya, di sini kita catat dulu. Massa itu adalah 30 gram. Waktu atau periodenya itu adalah 4 detik. 30 gram ini sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 gram. Ya, jadi kita buat diagram benda bebasnya dulu, jangan lupa. Ini pegasnya, ini meja, ini massa, ini simpangannya ya, sebesar I. Oke. Posisi terendah itu adalah 2 cm, posisi tertinggi itu adalah berapa tadi? 16 cm. Maka kita katakan bahwa X atau Y minimum, ya karena dia vertikal kita pakai Y salah. Y minimum sama dengan 2 cm, Y maksimum itu adalah 16 cm. Ya. Maka kita dapat mulai jawab dulu untuk apa? Amplitudonya ya. A amplitudo itu adalah titik yang paling tinggi ya, berarti berapa? 16 cm, paling tinggi 16 cm dikurangi dengan 2 cm, jangan lupa satuannya ini dibagi dengan 2, maka amplitudonya naik turun itu adalah sebesar 7 cm. Oke ya. Lalu berikutnya yang B itu apa? Yang B itu adalah konstanta pegas ya. Yang B itu konstanta pegas. Dari sini kita tahu kalau periode itu adalah 2pi akar massa dibagi dengan konstanta pegas. Ini sudah rumusan ya, 2pi. Nah, maka kalau kita mau proses lagi untuk menghilangkan akar di sini, kita tuliskan T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat kalikan massa per konstanta. Maka konstanta sama dengan ini 4pi dikalikan dengan M dibagi dengan T. Jadi ini T-nya naik, ini K-nya ke sini ya. K-nya naik ke sini, T-nya kita turunkan ke sini. Jangan lupa T-nya adalah T kuadrat. Maka sama dengan 4pi kuadrat ya, ini ya, 4pi kuadrat dikalikan dengan massanya tadi berapa? 0,3 kg ya. 0,3 kg dibagi periodenya berapa? 4 ya. 4 kuadrat ya. Hasilnya adalah 11,84 dibagi dengan 16 atau sekitar 0,7, dan di bawah ya, atau sekitar 0,74 Newton per meter. Ya, betul ya. Nah, berikutnya sekarang yang C. Yang C itu apa? Yang C itu adalah kecepatan dan akselerasi dari massa ya ketika dia berada 9 cm di atas permukaan meja. Kecepatan dan percepatan, speed and acceleration ya. Jadi yang C ini kita bisa langsung pakai untuk kecepatan, itu persamaannya seperti ini. Ada ya di situ ya. Ini X0 kuadrat min X kuadrat boleh, Anda pakai Y juga boleh. Sama saja ya, dikalikan dengan K per M. Nah, ini ya. Berarti itu akan sama dengan perpindahannya tadi berapa? X min X0 itu adalah
9 cm ya, ketika dia 9 cm sama dengan 0,09 meter ya. Oke, berarti di sini 0,09 meter dikalikan dengan konstantannya tadi berapa? 0,74 ya, dibagi dengan masanya tadi berapa? 300, 0,3 kilo ya, hasilnya ini ya, silahkan Anda hitung sendiri, 0,11 meter per second. Ingat, ini meter per second karena dia adalah kecepatan. Oke ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk berapa percepatannya ya, percepatannya berapa. Nah, sedangkan untuk percepatannya itu kenapa di sini jawabannya 0 ya? Karena ketika ya, Anda perhatikan dulu, percepatan dalam simple harmonic motion itu ditentukan dengan hukum Hooke. Ya, hukum Hooke-nya itu apa kemarin? F sama dengan min Kx dan F sama dengan M dikalikan A ya. Ketika dia dilepas dan langsung dilepaskan, langsung dilepaskan, itu gaya penyimpanan atau restoring force itu akan mengambil alih. Artinya yang bekerja di sini cuma gaya potensial. Jadi percepatannya itu, vektor percepatannya itu bisa kita anggap sama dengan 0 ya, karena F-nya itu juga akan saling berlawanan dengan arahnya. Jadi arah A dan arah percepatan vektor nih, kalau saya beri ini karena dia vektor ya, itu akan saling berlawanan. Berarti percepatannya di sini itu adalah sama dengan 0 ya, penjelasannya seperti itu. Oke. Oke, satu hal lagi, ini kenapa A-nya kok bisa 0 ya, perhatikan soalnya ini. Jadi dia ketika 9 cm di atas permukaan meja. Artinya apa? 9 cm di atas permukaan meja, sementara di amplitudonya itu adalah 7 cm ya, 14 naik turun alias 7 cm, berarti kan dia berada pada puncak amplitudonya. Berarti ketika dia berada pada puncak amplitudo, itu percepatannya adalah sama dengan 0 ya. Itu Anda perhatikan juga ya. Ini akan memberikan hasil berbeda ketika dia 12 cm di atas permukaan ya. Artinya apa? Dia di atas 12 cm di atas permukaan, artinya dia tidak berada pada puncak amplitudonya, atau malah melebihi mungkin ya, 12, 14 enggak, dia tidak berada di puncaknya, tapi dia tidak tepat persis berada di amplitudonya yang besar 7 cm. Berarti bagaimana? Oke, untuk yang D ini sama juga, kecepatan sama dengan akar X0 kuadrat min X kuadrat ya, kalikan K per X. Ya, tadi semuanya sama, dia di sini akar 12 kalikan dengan apa? Ini tadi berapa? 0,74 ya, konstanta pegasnya ya, 0,74 dibagi dengan masanya berapa? 0,003 ya. Ya, masanya ini hasilnya kira-kira 0,99 meter per second. Sementara untuk percepatannya kita ambil persamaan yang sama ya, yaitu percepatan itu adalah A sama dengan minus K per M kalikan dengan simpangannya. Simpangannya tadi berapa? Hanya berapa? Minus 3 kali 10 pangkat min 3 gram ya, dibagi dengan bukan, ini 0,74 ya, maaf, kita hapus dulu eraser ya, yang di bawah ini harusnya
pensil, berarti ini K-nya ini adalah 0,74 Newton per meter dibagi dengan tadi berapa? 3 kali 10 pangkat min 3 apa ini nanti? Kilogram ya. Kalikan dengan X-nya tadi berapa? 12 cm. 12 kali 10 pangkat min 2. Ini hasilnya nanti sekitar 0,074 ya, 0,074 ya, silakan dihitung sendiri. Berikutnya, oke. Ya, suatu partikel itu yang bekerja atau asal muasalnya ya dari koordinatnya itu dia berada pada asalnya ketika T sama dengan 0, artinya dia seimbang ya. Dia bervibrasi pada sekitar asalnya itu pada titik pada sumbu Y, aksis itu sumbu Y, pada sumbu Y dengan frekuensi 20 Hz ya. Berarti ini kita boleh tuliskan dulu kalau frekuensi itu adalah 20 Hz. Dan disinilah kita punya dia hapus dulu. Ini eraser dia pada frekuensi 20 Hz dan amplitude 3 cm ya. Berikan persamaan untuk gerakan yang berlaku dalam sentimeter. Oke. Nah, ini sebelumnya kita lihat dulu pengertian mengenai ini yang namanya referensi ini ya tulisannya reference circle. Jadi apa? Lingkaran referensi ya. Jadi ini kalau gerakan yang berharmonis seperti ini, dia akan bisa kita plotkan dalam suatu lingkaran ya. Ini bisa kita jadi gerakan harmonis yang linear seperti ini kita bisa buat atau kita ekualisasikan dengan suatu lingkaran ya. Di sini ada perpindahan pada arah X, di sini ada perpindahan pada arah Y ya. Jadi di sini titik asalnya itu adalah di O ya. Lalu dia bergerak sejauh A, di mana A ini adalah amplitude. A ini adalah proyeksi, amplitude ya, proyeksi dari titik P yang berputar di sekitar sini. Oke. Jadi titik P ini bisa kita uraikan menjadi komponen X dan komponen Y. Ya, P ini punya percepatan yang bisa kita uraikan menjadi komponen X dan komponen Y. Nah, besarnya komponen yang pada arah kecepatan ya, kecepatan ini V, kecepatan V0 ini adalah V0 cosinus theta. Ini di sini sinus ya, maaf ya. Jadi V0 sinus theta, sementara yang di sini adalah V0 PY ya, PY sama dengan V0 ini yang di sini cosinus theta ya. Jadi ini bisa kita uraikan saja kalau di sini ini adalah persamaan yang kita pakai pada arah ini adalah yang ini. Jadi Y sama dengan Y0 sinus 2pi 2pi dikalikan F dikalikan dengan T ya. Jadi di sini kita bisa dengan mudah menentukan bahwa Y0-nya ini adalah 3 cm pada arah ini ya, pada arah ini ke sini 3 cm. Maka lalu di sini frekuensi kita juga tahu kalau dia adalah 20 Hz, jadi Y sama dengan Y0 sinus 2 pi F dikalikan T. Ya, ini kita masukkan saja. Karena dia di sini sudah di cm, sementara yang kita ketahui di sini adalah cm, jadi langsung kita masukkan sini 2 pi, frekuensinya kita masukkan 20 Hz
kalikan dengan T, ini sekitar 125,6 ya di sini. Jadi persamaannya adalah seperti ini, 3 sinus 125,6 T ya. Ini jawabannya seperti ini. Sudah berikutnya, ini suatu partikel berosilasi mengikuti persamaan Y sama dengan 5 kosinus 23 T, yaitu dalam sentimeter ya. Cari frekuensi osilasinya ya, dan posisi saat T sama dengan 0,15 second ya. Jadi ini bisa kita langsung selesaikan saja dari persamaan ini. Y sama dengan Y0 kosinus 2 pi F kali T. Frekuensinya berapa? Di sini 23 T ya. Jadi di sini kita langsung ganti saja 5 kosinus 23 T. Berarti ini adalah sama dengan 2 pi dikalikan dengan F. Frekuensinya berapa? Frekuensi sama dengan 23 dibagi dengan 2 pi. Hasilnya itu berapa? Ntar 3,66 Hz. 3,66 Hz. Ini hitungan saya ya, ini dibulatkan jadi 3,7. Boleh. Nah, sekarang berapa pertanyaan keduanya? Berapa saat itu 0,15 second. Oke, untuk menghitung ini kita cukup masukkan saja ini Y sama dengan 5 kosinus 23 dikalikan dengan 0,5. Ini hasilnya, kalau ini hasilnya ini minus ya, kalau nggak salah ya. Ini minus kosinus ya, bukan yang minus di sini ya, berarti ini berarti sama dengan Y sama dengan 5 kosinus 3,45. Ini hasilnya adalah sekitar 4, minus ya, ini ya di sini lupa ya, 4,99 cm ya, 4,8 minus ya, tidak apa-apa, sedikit-sedikit. Oke ya, mungkin itu dulu. Bisa kita ulangi lagi nanti ya, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.